you ya Dri, sudah bersedia menerima pinangan saya untuk bergabung sebagai Wakil Ketua IKA BINUS di periode kedua ini. Sama-sama Pak. Itu mungkin buat saya suatu kebanggaan sendiri lah ya. Saya yang belum pernah ada di organisasi IKA BINUS, terus diundang dengan Pak Marjuki ini. Oke. Bicara tentang kesibukan ya Dri, Ya. saat ini kesibukannya banyakkan di bidang usaha atau di bidang bisnis apa di bidang sosial apa ya Dri? Supaya teman-teman juga ingin tahu nih kalau seorang Andri itu gimana gitu kan. Kalau di bidang usaha ya saya punya usaha lebih ke mengenalkan untuk ke lingkungan. Jadi lebih ke banyak memperkenalkan bagaimana tuh untuk pengolahan limbah yang baik. Itu susah di Indonesia. Iya, betul. Karena apa? Mereka masih berpikir limbah itu suatu hal yang yang mahal untuk ngolahnya. Tapi kita mencoba di sana sehingga untuk lebih perusahaan-perusahaan ini maupun yang lain peduli akan lingkungan itu sih. Jadi lebih bagaimana menjaga lingkungan dan kesinambungan itu sih. Kalau untuk usaha saya, kalau untuk di sosial saya sendiri kebenaran jadi ketua pembina di Yayasan Obet Endom Indonesia, kebenaran untuk mengkhususkan diri ke bidang pendidikan. Kenapa? Karena kami melihat di daerah itu sekolah itu jauh-jauh sekali gitu Pak Mas. Jadi ketika ada orang yang ingin sekolahnya baik, dia harus dari misalkan di desa, dia harus sekolah di kecamatan. Dan karena transportnya terlalu jauh dan segala macam, nah kita bantu di sana untuk akomodasi segala macamnya. Itu di sana. Di lain hal lagi saya juga ada di perkumpulan warga sebenarnya untuk membantu warga juga di sana. Di sana jadi banyak hal-hal yang sosial bisa dilakukan. Seperti contohnya ketika ada di awal pandemi, kami bisa bersama-sama membantu masyarakat sekitar. Nah, karena waktu itu kan bantuan dari pemerintah masih belum waktu awal. Yang kedua adalah saya mencoba menggalakkan pemilahan sampah. Karena warga itu harus diberikan pengertian bahwa sampah itu harus dipilah. Karena apa? Karena value antara sampah yang recycle yang basah dan yang kering itu berbeda value-nya Pak Marjuki. Sehingga ketika dipisah dari awal, akhirnya jadi value buat lebih untuk para pengangkut sampah ini. Jadi kita buat suatu program sehingga misalkan setiap hari Senin sampah recycle kita angkut. Nah ini sebenarnya saya dapat semua karena saya kan pribadi ya pernah tinggal juga beberapa 9 tahun lebih lah boleh bilang di luar negeri. Jadi di sini jadi saya tahu bagaimana hal-hal yang baik itu kita bisa terapkan di masyarakat kita gitu loh Pak Marjuki. Baik. Jadi ketika Pak Marjuki tanya saya kenapa berminat jadi anggota IKA, ya saya pikir maksudnya menjadi wakil, saya lihat ada hal kebaikan yang saya bisa lakukan di sini. Jadi bagaimana hal kebaikan ini untuk alumni dan juga buat masyarakat dengan pengalaman saya yang ada. Karena apa? Menjalankan satu perkumpulan itu tidak mudah Pak Marjuki. Ya, karena apalagi ini badan hukum ya Pak Marjuki. Badan hukum perkumpulan itu harus ada pertanggungjawabannya. Karena apa? Ini diakui negara, di sertifikasi di Menhukam, harus ada laporan pajak segala macam. Nah, jadi saya kurang paham nih IKA saat ini, tapi saya mencoba dengan pengalaman yang ada saya membawa IKA tuh menjadi mungkin lebih baik atau menjadi suatu warna tersendiri lah. Ya, begitu sih. Baik sekali. Justru itu memang kita juga mengharapkan kedatangan Andri akan selalu membawakan sesuatu yang lebih baik, angin segar ya. Karena IKA itu sendiri adalah suatu wadah yang terbuka sekali buat semua alumni-alumni kita untuk membangun suatu nilai yang sangat positif. Jadi Andri, kita sangat berharap sekali sama-sama bersama dengan teman-teman kepengurusan yang akan datang ini kita berbuat sesuatu. Kalau boleh tahu lagi Andri, kira-kira apa ekspektasi Andri dalam sekitar 3 tahun masa pembinaan ini yang mungkin kita bisa dapat raih gitu? Untuk IKA BINUS ya? Ya baik. Kalau untuk IKA BINUS saya pikir gini, saya melihat pribadi, saya lihat ketika ada pemilihan ini banyak kawan-kawan tuh bertanya Pak Marjuki, IKA apa sih gitu loh. Ternyata banyak juga alumni yang nggak tahu IKA itu apa gitu loh. Jadi mungkin ekspektasi saya adalah IKA ini kita kenalkan dulu ke alumni, dan kita saat kedua mungkin
memberikan program-program yang langsung ke tepat sasaran gitu Pak Marzuki. Sebenarnya mungkin Pak Marzuki pernah ada pemaparan mengenai bisnis directory untuk membantu sertifikasi, lalu lagi ada bisnis entrepreneur center. Rasa itu hal-hal yang cukup simpel saja dulu Pak Marzuki. Satu, kedua juga Pak Marzuki katakan ke saya bahwa akan ada membuka kesempatan yang sama ke alumni-alumni yang lain. Jadi sehingga kalau saya rasa IKA ini boleh menjadi suatu wadah alumni di mana alumni juga boleh belajar berorganisasi di sana. Mereka tahu organisasi itu seperti apa dan mereka harus lakukan apa, yang pertanggungjawabannya seperti apa. Dan juga hal ini tidak melulu mengenai alumni, tapi bagaimana itu berdampak juga buat masyarakat sekitarnya. Jadi diharapkan ke depannya nanti visinya mungkin kehadiran alumni itu buat masyarakat menjadi suatu hal yang baik gitu loh Pak. Jadi orang ingat, wah ternyata dia alumni BINUS nih yang melakukan ini, alumni BINUS melakukan ini gitu loh. Nah itu saya rasa yang menjadi baik ya. Jadi tujuannya tetap saya mau melakukan ini karena saya lihat akan ada kebaikan yang bisa dilakukan. Ya, semangat yang sama memang diwujudkan. Memang kita memang di alumni melalui IKA ini berharap banyak dampak itu memang menjadi global. Artinya buat masyarakat itu pun menjadi satu hal yang sangat positif yang ingin kita bawa kebaikan kepada tersebut. Tentu buat alumni juga satu poin yang tetap kita akan fokuskan. Kita berjuang bersama dan terima kasih, dan semoga kita di tanggal 15 Mei mendapatkan banyak sekali kepercayaan dari rekan-rekan alumni dimanapun. Ya, terima kasih. Terima kasih.